Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Di video kali ini, kita akan bersama-sama membahas topik tentang selisih biaya tenaga kerja langsung. Materi yang akan dibahas di video ini akan sangat relevan di dunia bisnis dan cukup penting, dikarenakan menjadi salah satu ilmu dasar yang diterapkan di banyak perusahaan. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah pernah mendengar atau mungkin baru pertama kali mendengarnya. Dalam video ini akan kami bahas mengenai apa itu selisih biaya tenaga kerja langsung, contoh soal, cara perhitungannya, serta analisis dari hasil perhitungan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, ayo kita mengenal apa itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membayar upah karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi, yang meliputi gaji, uang tunjangan, bonus, atau biaya lainnya. Lalu bagaimana dengan selisih biaya tenaga kerja langsung? Varians biaya tenaga kerja langsung adalah perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung standar dan biaya tenaga kerja langsung aktual. Jika selisih biaya standar yang dianggarkan melebihi biaya yang sesungguhnya, maka disebut menguntungkan atau favorable. Sebaliknya, jika selisih biaya standar yang dianggarkan lebih sedikit dari biaya yang sesungguhnya, maka disebut tidak menguntungkan atau unfavorable. Nah, cara untuk mengetahui selisihnya dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni 1 selisih, 2 selisih, dan 3 selisih. Perbedaan dari ketiga metode tersebut adalah terdapat di pemecahan atau penggabungan biayanya dan berbeda di langkah perhitungannya. Untuk metode 1 selisih, terdapat satu jenis selisih, yaitu gabungan antara selisih tarif dan jam kerja, sehingga didapatkan rumusnya SU sama dengan tarif standar dikali jam kerja standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Untuk 2 selisih dibagi menjadi 2 macam, yaitu selisih tarif dan selisih jam kerja yang menghasilkan rumus ST sama dengan tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Dan SE sama dengan jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif standar. Sedangkan untuk 3 selisih sesuai dengan namanya maka dipecah menjadi 3, yakni selisih tarif, selisih jam kerja, dan selisih tarif atau jam kerja. Mengapa di metode 3 selisih bisa dipecah menjadi 3? Karena ada kemungkinan di mana jam kerja dan tarif standar lebih tinggi daripada jam kerja dan tarif sesungguhnya. Sehingga didapatkan 3 rumus berikut. Yang pertama yaitu ST sama dengan tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Yang kedua SE sama dengan jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya. Dan STE sama dengan jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya. Agar memahami lebih dalam, kita akan langsung praktekkan cara perhitungannya dengan contoh soal. PT Sinergi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai jenis kayu rekayasa dan furnitur konstruksi. Salah satu produk PT Sinergi adalah meja belajar untuk belajar. Manajemen perusahaan telah menetapkan standar biaya produksi untuk setiap meja belajar sebagai berikut. Bahan baku sebanyak 10 meter persegi balok kayu, harga potongan kayu sebesar Rp130.000 per meter persegi, jam kerja selama 4 jam, tarif tenaga kerja sebesar Rp60.000 per jam. Total biaya produksi di PT Sinergi adalah jumlah kuantitas barang yang diproduksi sebanyak 1.500 meja. Dan jumlah bahan baku yang dipakai untuk produksi adalah balok kayu sebanyak 1.900 meter persegi, di mana harga per balok kayunya adalah Rp105.000 per meter persegi. Jumlah jam kerja yakni sebanyak 3.300 jam kerja, dan setiap jamnya diberi tarif tenaga kerja sebesar Rp42.000. Lalu kita akan hitung selisih biaya tenaga kerja langsung menggunakan metode 1 selisih, 2 selisih, dan 3 selisih. Kita identifikasi di soal yang dibutuhkan untuk mencari selisih biaya tenaga kerja langsung. Untuk pengeluaran bahan produksi tidak perlu kita identifikasi karena itu hanya digunakan apabila hendak menghitung selisih biaya bahan baku. Yang diketahui yaitu tarif standar sebesar Rp60.000, jam kerja standar yaitu 6.000 jam didapatkan dari 4 dikali 1.500 meja. Kemudian tarif sesungguhnya yaitu Rp42.000
dan jam kerja sesungguhnya adalah 3.300 jam. Untuk perhitungan metode satu selisih, setelah kita identifikasi, dapat langsung kita masukkan ke dalam rumus SU sama dengan tarif standar dikali jam kerja standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Yang mana 60.000 dikali 6.000 jam dikurangi 42.000 dikali 3.300 jam menghasilkan Rp221.400.000. Jadi selisih biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp221.400.000 adalah menguntungkan karena biaya sesungguhnya tidak melebihi dari biaya standar yang ditetapkan di awal oleh perusahaan. Selanjutnya perhitungan dua selisih sama seperti sebelumnya. Kita masukkan angka yang sudah ketahui ke dalam rumus. Yang pertama ST yaitu 60.000 dikurangi 42.000 dikali 3.300 jam menghasilkan Rp59.400.000. Kemudian untuk SE-nya 6.000 jam dikurangi 3.300 jam dikali 60.000 menghasilkan Rp162 juta. Jadi selisih tarif tenaga kerja langsung sebesar Rp59.400.000 bersifat menguntungkan atau favorable karena tarif standar yang dianggarkan lebih tinggi dari tarif sesungguhnya. Sedangkan selisih efisiensi tenaga kerja sebesar Rp162 juta bersifat menguntungkan juga karena jam kerja standar lebih tinggi dari tarif jam kerja yang sesungguhnya. Untuk perhitungan tiga selisih, kita memang perlu menghitung selisih tarif dan selisih efisiensi terlebih dahulu. Namun, karena kita sudah menghitungnya di metode dua selisih, maka kita tidak perlu menghitung kembali. Rumus ST dan SE yang ada di metode dua selisih, kita masukkan juga di metode tiga selisih ini. Kemudian, kita perlu menghitung rumus STE, yang mana 6.000 jam dikurangi 3.300 jam dikali Rp60.000 dikurangi Rp42.000 yang mana menghasilkan Rp48.600.000. Dari semua perhitungan, mulai dari metode satu selisih hingga tiga selisih, menunjukkan hasil atau angka yang positif. Angkanya bisa positif karena biaya standarnya lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Jadi itu dianggap menguntungkan atau favorable bagi perusahaan karena biaya realisasinya ternyata tidak melebihi dari biaya standar yang ditetapkan di awal. Apabila hasil perhitungannya negatif, maka artinya biaya realisasinya melebihi dari biaya standar yang sudah dianggarkan di awal, sehingga perusahaan rugi atau dapat disebut juga unfavorable. Terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan untuk memahami tentang selisih biaya tenaga kerja langsung. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.